Tapi syaratnya kurang, tidak memenuhi semua. Saya suruh pulang terkait adanya coblos tembus. Coblos. Pada saat penuh tegang dan saya di demo diteriak-teriakin soalnya, tapi saya tetap berusaha sabar. Dan walaupun ya tadi saya sampaikan dimaki-maki, diancam dan sebagainya, yang penting bagi saya yakin bahwa kita benar. Jawa Baratku semakin jaya. Sampurasun. Halo teman pemilih, selamat datang di Pro Bono Podcast untuk kebaikan masyarakat. Kembali lagi bersama saya Kira, yang pada hari ini akan memandu jalannya podcast Pro Bono Podcast. Pada hari ini Pro Bono Podcast sendiri kedatangan tamu spesial yang akan kita ajak berdiskusi lebih dalam terkait kepemiluan, karena beliau ini sangat-sangat berpengalaman di bidang kepemiluan selama lebih dari 10 tahun. Kita kedatangan tamu yaitu Bapak Undang Suryatna. Halo Pak, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Nah teman-teman, sebelum kita lebih dalam berdiskusi dengan Pak Undang, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu Pak Undang dari profilnya. Jadi pertama, Pak Undang ini pernah menjabat sebagai anggota KPU Kota Bogor mulai 2003 sampai dengan 2018. Kemudian beliau melanjutkan jejaknya ke menjadi anggota di KPU Provinsi Jawa Barat untuk satu periode dari 2019 ya Pak ya? 2018 sampai dengan 2023. Mungkin untuk kali ini kita akan berdiskusi secara sederhana, menyenangkan juga vibes-nya Pak. Yang pertama ingin saya tanyakan ke Bapak, bagaimana rekam jejak Bapak di KPU dan juga pengalaman-pengalaman menarik apa yang Bapak dapatkan selama lebih dari 10 tahun itu Pak? Jadi memang kalau di KPU itu pastilah tantangannya banyak ya. Dan alhamdulillah saya bisa berkiprah di KPU dari sejak 2003 ya, sampai dengan 2018 di Kota Bogor. Waktu itu pertama kali ada KPU ya, 2003 itu dibentuk di KPU di kabupaten kota dan provinsi. Dan saya kebetulan karena sebelumnya saya 99 pemilu 99 saya sudah jadi Panwaslu di Kabupaten Bogor waktu itu, dan dia waktu itu dipilih sebagai sekretaris Panwaslu. Makanya begitu ada pembukaan KPU tahun 2003 saya mencoba mendaftar dan alhamdulillah saya diterima menjadi anggota KPU. Dan untuk pertama kalinya memang itu kan pemilu, boleh dikatakan pemilu yang kedua pada saat setelah reformasi, tetapi bukan pemilu pertama yang waktu itu juga menyelenggarakan di samping pemilu legislatif juga pemilu presiden. Jadi luar biasa sebetulnya pengalaman yang pernah diperoleh waktu itu ya. Untuk mungkin ada beberapa hal yang mungkin diceritakan ya, pengalaman di Pilpres itu, terutama yang saya ingat tuh terkait adanya coblos tembus. Coblos tembus itu karena memang surat suaranya itu kan dulu ada yang begitu dibuka sudah terlihat fotonya, padahal dia belum terbuka semuanya. Nah sehingga begitu dicoblos maka tembus ke belakang. Nah itu pas saya terima siang hari itu kabar itu. Sementara penghitungan suara sudah berjalan dan waktu itu alat komunikasi kita kan belum secanggih sekarang dengan handphone dan sebagainya, 2004 itu ya. Oleh karena itu kita akhirnya mengambil keputusan waktu itu bahwa memang ada instruksi. Pertama adalah dari beberapa itu untuk dihitung ulang. Dihitung ulang saya instruksikan karena kebetulan bagian teknis waktu itu bisa dilakukan di TPS apabila masih ada saksi. Kalau tidak ada, sudah ada di kotak, harus dibawa ke PPS. Nanti penghitungan ulang itu dilakukan di PPS hanya untuk surat suara yang tidak sah. Karena yang coblos tembus kan tidak sah gitu. Tapi di beberapa daerah lain ada yang meminta agar segera dilakukan penghitungan suara ulang. Nah ini kan jadi berbeda. Ini tekanan-tekanan juga ada dari waktu itu ya, agar segera dihitung ulang. Tapi waktu itu saya instruksikan di Kota Bogor agar tidak ada lembaga penghitung ulang sebelum nanti penghitungan rekap di PPS.
Tapi alhamdulillah kalau di Kota Bogor aman ya, karena setelah itu instruksi dari KPRI juga disampaikan bahwa penghitungan ulang bisa dilakukan di TPS kalau masih ada saksinya, di PPS itu dengan membuka surat-surat yang tidak sah. Karena kan coblos tembus waktu itu kan tidak sah karena dia akan ada 2 tanda coblosan. Itu yang pengalaman pertama, karena hiruk pikuknya waktu itu dari bawah itu informasi simpang siur ya, terutama dari atas juga beberapa pemberitaan. Nah, itu kan waktu itu kan yang di TV, di pemberitaan di TV di menjelang pukul 13. Itu yang Pilpres yang pertama ya, di putaran waktu itu boleh dikatakan kan pertama kali adanya Pilpres. Kemudian yang juga periode itu yang mungkin yang tadi menarik juga, seperti halnya, tapi itu pemilu legislatif ya, kita verifikasi data ijazah untuk calon, karena waktu pertama kali dari pemilu yang diserahkan ke KPU kita verifikasi ijazah. Saya pernah ada ijazah diragukan. Kenapa? Karena fotokopi ijazah tapi sidik jarinya asli gitu kan. Kan harusnya kalau fotokopi kan Sidik jarinya juga ikut juga fotokopi. Iya gitu kan. betul. Nah, kita konfirmasi ke Dikti. Ya kan, bukan ke Dikti, ke Dinas Pendidikan. Ternyata itu format ijazahnya tidak sesuai dengan tahunnya. Kemudian juga ini kodenya tidak sama, itu kan ada kode terkhusus. Saya minta waktu itu surat keterangan dari Diknas ya di sana bahwa ini ijazah tidak benar. Padahal waktu itu dia adalah sudah anggota DPRD waktu itu, tapi dia daftar ulang ya untuk pemilu berikutnya. Iya betul. Waktu itu saya pulang di demo kan di KPU. Saya nggak mungkin menemui pendemo karena pasti emosi. Saya minta kuasa hukumnya untuk datang. Kita ketemu dengan kuasa. Saya coba perlihatkan ini adalah bukti-buktinya. Silahkan Anda mau apa, gitu kan? Kalau mau menggugat KPU silahkan, gitu. Kami akan gugat ulang karena kan ada buktinya. Ada bukti memang. Nah, akhirnya ya penasihat hukumnya dia juga nggak bisa apa-apa karena memang sudah ada dokumen dari Diknas itu yang menyatakan bahwa ini tidak sesuai. Itu pengalaman yang memang pernah saya alami. Yang berikutnya yang dikatakan pengalaman juga di waktu pilkada di Kota Bogor. Saya tidak akan sebutkan partainya. Kebetulan ketua partai itu menjelang pendaftaran mengundurkan diri dari jabatan itu. Padahal untuk mendaftarkan itu harus ketuanya harus hadir dan juga Tandatangannya oleh ketua partai. Nah, padahal itu sudah di masa tahapan menjelang akhir masa tahapan pendaftaran. Saya sampaikan ya ada 3 hal yang harus dilakukan. Harus DPP yang mengambil alih. Pertama, menerbitkan SK pengambil alihan karena hampir ya sekarang dia mau daftar bisa jadi batal gitu kan pendaftarannya, apalagi partai yang cukup besar waktu itu karena terkait incumbent juga. Nah, satu ada pengambil alihan ke kepengurusan partai ditinggalkan. Kedua adalah rekomendasi untuk SK penunjukan untuk calon. Yang ketiga adalah penugasan. Siapa yang ditugas mewakili ketua umum kan, karena kan harus dihadiri oleh ketua partai untuk pendaftaran itu. Nah, itu hampir sebenarnya 1 hari bisa selesai nggak? Itu. Tapi alhamdulillah tuh waktu itu pada saat daftar dia datang, ya, saya konfirmasi dulu apakah surat itu sudah ada semua. Begitu sudah ada semua, silakan daftar. Tapi ada satu lagi ini cerita calon perseorangan. Ini dia awalnya mau konsultasi, kita tunggu jam 3 sore sebelum dia mendaftar ya. Dia tidak datang, katanya mau jam 6 sore. Saya tunggu jam 9 malam nggak datang juga. Besoknya daftar. Tapi syaratnya kurang.
tidak memenuhi semua, saya suruh pulang. Padahal udah dikasih kesempatan untuk konsultasi sebelumnya kan, untuk LO-nya untuk melakukan pengecekan data terlebih dahulu kan. Kalau saya dulu kita panggil LO-nya supaya pada saat daftar mereka betul-betul sudah siap semua dokumennya. Nah ini tidak, karena diberi kesempatan ternyata tidak datang. Nah masanya kan banyak tuh, Pak Kapolres, Pak Ketua, gimana ini masanya banyak lah. Saya nggak bisa nerima kalau memang dokumennya tidak lengkap. Akhirnya karena salah satu persyaratannya adalah tidak sedang memiliki hutang, keterkaitan dengan hutang, maka dia dan persyaratan lainnya ya didampingi oleh kepolisian, diantar. Kebetulan dia alamatnya di Jakarta, calon ini dikawal di Jakarta, dan dia akhirnya daftar pada saat malam hari, sore hari waktu itu, karena memang menjelang akhir. Tapi akhirnya lolos Ya, dalam karena seleksi. memang waktu daftar sudah melengkapi semua persyaratan, ya akhirnya lolos. Oh. Gitu. Jarang ya Pak untuk calon perseorangan, padahal yang bisa tembus gitu istilahnya. Ya, memang persyaratan untuk perseorangan ini relatif sulit ya, karena harus jumlah dukungan yang cukup banyak gitu kan. Betul. Gitu. Nah, mungkin dari mohon maaf teman-teman, saya koreksi bahwa rekam jejak Pak Undang di kepemiluan khususnya di KPU ini lebih dari 20 tahun ya Bapak, 2003 sampai dengan 2023. Jadi tadi lebih dari 10 tahun ya, aslinya 20 tahun. Nah, mungkin Bapak dengan pengalaman Bapak yang sangat banyak ini, karena kan tadi juga Bapak sudah menceritakan, terus kan ada tekanan dari banyak pihak, perasaan emosionalnya campur aduk, resah mungkin, ataupun semangat dalam menjalankan setiap tahapan kepemiluan. Menurut Bapak tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama menjabat sebagai anggota KPU, baik itu di Kota Bogor maupun di Provinsi Jawa Barat, itu apa Pak? Tantangan tentu saja kan, kalau KPU ya kita harus memiliki integritas, harus juga bersikap netral, adil kepada semua pihak. Kemudian ya, sementara yang kita hadapi kan banyak orang yang kepentingan ya gitu. Nah sementara ini saya berusaha untuk menduduki memposisikan diri ya, memperlakukan sama pada setiap peserta. Memang seringkali kena ancaman, kalau itu sudah terbiasa. Bahkan suatu saat dulu, hati-hati kalau pulang gitu. Itu jadi kita ya, parah sekali ancaman ya, itu dalam Pak. kondisi tertentu, karena dulu memang sedang ada kasus ya tentang calon tertentu ya, yang kemungkinan diduga saya yang menyebabkan hal itu ya. Tapi perlu disampaikan bahwa saya dulu ya, ini berbagai pengalaman ya. Saya sebelum pilkada di Kota Bogor, saya mengadakan ngopi bareng KPU, ngobrolin pemilu bareng KPU. Ini mengundang wali kota juga, kemudian aparat yang terkait lah semua di Dukcapil, kemudian juga kepolisian, kejaksaan, semua saya libatkan. Tiap Jumat malam kita sediain kopi dan nah saya sampaikan di situ, setiap unek-unek apa yang pernah ada pada saat pemilu, silakan sampaikan, nanti kita coba klarifikasi apa yang kita bisa lakukan untuk perbaikan ke depan. Alhamdulillah tuh waktu itu kadang-kadang ada juga yang menanyakan, nih Kota Bogor tuh, mohon maaf deh, wali kota kalau pidato dalam sidang paripurna penduduk Kota Bogor lebih dari 1 juta, tapi KPU katanya selalu kurang dari 1 juta, sehingga kursi di Kota Bogor hanya 45, harusnya udah 50 katanya. Nah saya kan tidak punya kewenangan untuk itu. Saya kebetulan hadir juga di Dukcapil. Penduduk Kota Bogor berapa? Gitu kan. Nah dia bilang Kota Bogor itu masih 900, kalau dia belum 1 juta, berarti belum 50 kursi. Tapi kenapa wali kota bilang itu seperti itu, lebih dari, karena wali kota ngurusnya bukan yang KTP Kota Bogor saja, semua yang tinggal di Kota Bogor ada menjadi tanggung jawab wali kota, sehingga yang tinggal lebih dari 1 juta, tapi yang KTP-nya Kota Bogor belum 1 juta. Nah, sehingga waktu itu saya bilang makanya segera bantu Dukcapil dengan anggaran sebagai untuk perekaman. Nah kan 3 minggu saya lakukan, alhamdulillah
begitu pemilu 2019 kemarin, karena kita dorong tadi kan, penduduk Kota Bogor 1.005.000, sehingga kursinya dari 50. Itu kan, itu Akhirnya. di antaranya seperti itu ya. Jadi kita terbuka, ya saya berusaha untuk terbuka agar semua persoalan yang bisa kita selesaikan. Jadi pada saat di KPU saya termasuk waktu di provinsi data pemilih yang selalu bermasalah, saya juga dengan stakeholder termasuk dengan Bawaslu, setiap masalah silakan sampaikan, nanti kita coba cari solusinya. Hanya tentu saja tidak semua permasalahan bisa diselesaikan oleh KPU karena terkait dengan pihak lain, tapi kita bisa dorong kalau kita bersama-sama untuk bisa menyelesaikannya. Yes. Karena Bapak juga kan sudah baik di KPU Kota Bogor maupun di KPU Provinsi Jawa Barat kan memiliki aturan atau regulasi yang berbeda-beda, kemudian juga dari periode waktu ke waktu juga berubah terus nih ya Pak untuk regulasi. Menurut Bapak bagaimana perubahan regulasi yang ada ini dari waktu ke waktu terhadap perkembangannya ke KPU sendiri? Memang dinamika ini ya peraturan, hampir setiap pemilu selalu ada perubahan kan. Tapi sebagaimana kita ketahui bahwa KPU adalah sebagai penyelenggara pelaksana undang-undang, maka setiap perubahan undang-undang ataupun peraturan ataupun misalnya ada putusan MK, maka kita harus melaksanakan. Jadi menurut saya ya KPU harus selalu siap untuk menghadapi semua perubahan, karena sebagai penyelenggara dia adalah juga harus melaksanakan setiap aturan-aturan atau regulasi yang sudah dibuat oleh pembuat undang-undang ataupun juga lembaga-lembaga yang berwenang menerbitkan peraturan tersebut. Selama ini memang ya alhamdulillah kita harus selalu siap belajar dan siap menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Berarti perlu adaptif ya Pak terhadap Adaptif. informasi ataupun aturan terbaru. Kalau misalnya dalam ruang lingkup KPU Provinsi Jawa Barat, karena Bapak kan saat menjabat menjadi Kepala Divisi SDM, kemudian juga merangkap Kepala Divisi Data dan Informasi ya Pak. Betul. Mungkin boleh diceritakan tentang capaian atau mungkin terobosan apa yang Bapak hadirkan pada masa jabatan Bapak? Ya untuk SDM ya kita memang tantangannya besar karena kita KPU ya kebetulan saya di divisi SDM tuh tidak hanya terkait dengan SDM penyelenggara dalam arti ini badan ad hoc dan sebagainya, tetapi juga kadang-kadang permasalahan-permasalahan yang terkait yang berpengaruh pada kinerja, misalnya yang terkait dengan PNS gitu kan, kita juga terlibat, terutama ada yang dapat mengganggu kinerja KPU baik di itu kabupaten kota diantaranya. Nah, saya berusaha memang rumit untuk SDM itu ya, tapi berusaha bekerja sama tentu saja dengan kabupaten kota juga agar masing-masing juga memberikan monitoring ya terhadap aktivitas SDM-nya. Memang tantangannya banyak karena kerja di KPU kan boleh dikatakan untuk pada saat tahapan itu boleh dikatakan hari itu hari kalender, tidak ada lagi hari kerja, jam juga 24 jam ya, tidak hanya ini karena pekerjaan-pekerjaan itu. Nah ini seringkali juga menimbulkan kadang masalah antara yang terutama sudah berkeluarga ya, antara yang di rumah dengan yang karena mungkin tidak pulang-pulang gitu kan. Ini juga jadi tantangan. Sebenarnya pada satu sisi tantangan pekerjaan yang mau tidak mau KPU itu diatur dengan tahapan, terkunci dengan setiap tahapan, tidak boleh melampaui tahapan itu. Dan ini satu sisi ya manusia juga punya istirahat, perlu santai dan sebagainya. Nah itu yang kita usahakan, makanya sewaktu-waktu kita adakan refresh yang untuk agar penyegaran agar mereka juga tidak terlampau jenuh dengan pekerjaan-pekerjaannya, tetapi dengan tetap setiap tahapan wajib kita selesaikan ya. Kemudian di Datin ya saya juga waktu itu berusaha serat mungkin bagaimana menyajikan data yang terbaik. Saya ikut monitoring data itu dari laptop, jadi tidak hanya menerima laporan, tapi ngecek setiap perkembangan day to day. Tapi kita ada yang memang yang misalnya data belum akurat atau belum kita konfirmasi, saya minta tolong untuk jajaran tim kita untuk melakukan supervisi ke daerah-daerah tertentu.
alhamdulillah sih boleh dikatakan data-data ganda data ini dapat terselesaikan dengan baik, walaupun tentu saja tidak ada data yang sempurna ya, tapi bisa lebih baik karena kita selalu berusaha untuk memperbaiki. Tapi tadi saya berusaha membuka semua hal-hal yang menjadi persoalan supaya kita bisa mencari solusinya. Tapi itu yang saya sering lakukan baik di tahapan yang lain, karena dengan kita tahu ada suatu problem dan kita coba cari solusinya, dan apa yang kita bisa selesaikan maka kita selesaikan, yang perlu dikoordinasikan maka kita koordinasikan dengan yang lain. Baik Pak, mungkin kita sedikit berandai-andai ya Pak. Bapak juga kan dengan latar belakang akademisi, berarti Bapak pasti mempunyai visi misi atau juga pandangan ke depan. Kalau misalnya Bapak bisa diberikan kesempatan untuk merubah sistem pemilu yang ada nih Pak di Indonesia, perubahan apa yang kira-kira akan Bapak prioritaskan? Ya memang sekarang kebetulan saya juga lagi dengan teman saya lagi penelitian terkait dengan desain model pemilu serentak dalam sistem pemerintahan presidensial. Maka kita juga berharap nanti bahwa ke depan itu ada sistem pemilu itu, undang-undang pemilu dan aturan pemilu itu udah ajak gitu, jadi tidak banyak lagi perubahan ya. Dan kalau kita tahu bahwa untuk pemilihan presiden kan pelantikannya sudah pasti 20 Oktober gitu. Iya. Nah, sementara ini kan kalau pemilihan kepala daerah masih belum pasti beberapa waktu yang lalu karena ada sengketa, tertunda. Memang akan lebih baik ke depan itu masa, karena ini kan keterkaitan dengan masa kerja, masa jabatan ya, sehingga pelantikan itu dibakukan menurut saya gitu kan. Misalnya pelantikan kepala daerah sehingga terhitung mulai saat itu maka dia bekerja untuk selama 5 tahun. Nah, kalau berlangsung terus menerus maka kontinuitas diharapkan akan terjadi. Tapi konsekuensinya tahapan itu kan pemilu itu dihitung mundur. Iya. Nah itu menghitung jangan sampai tahapan itu termasuk masa sengketa melampaui batas pelantikan. Nah kan kalau untuk pilpres kan sudah jelas tuh kita, makanya kalau Februari itu kemungkinan kalau terjadi kasus-kasus tertentu, misalnya pasangan calon ada yang berhalangan tetap, pasangan masih ada pendaftaran baru, perpanjangan waktunya masih memungkinkan, sehingga kalau terjadi putaran kedua pun masih memungkinkan dan tidak melampaui batas pelantikan. Nah, saya harap juga ke depan mungkin pilkada juga seperti itu. Jadi nanti sudah lebih teratur, lebih tertib gitu kan. Masa kapan tahapan dimulai gitu kan. Tapi yang jelas dalam wadah kita, sistem pemerintahan kita presidensial. Nah, sehingga nanti ya kalau sistem presidensial kan berarti pemerintahan negara kesatuan ya. Maka pemerintah daerah juga mempunyai sinkronisasi dengan pemerintah pusat. Baik Pak. Ini Pak, selama 20 tahun Bapak berkecimpung di KPU, persoalan apa yang menurut Bapak tuh paling berat Pak, yang secara emosi dan tenaga menguras sekali gitu Pak? Nah, terus bagaimana Bapak menyelesaikannya? Mungkin kan karena teman-teman pemilih juga perlu tahu bahwa banyak loh persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh para penyelenggara pemilu. Ya, saya pernah menghadapi ya kalau data ya diantaranya kita kalau belum pas itu, kalau masih ada masalah memang membuat beban. Iya. Itu ya. Tapi kalau saya selama ini ya memang karena mungkin ya dari waktu ke waktu kita menghadapi persoalan yang dari mulai tahapan itu, karena tahapan dari mulai kita ya menyusun daftar pemilih, terus daftar pemilih itu boleh dikatakan paling berat lah kalau saya gitu ya, karena itu berkaitan dengan data individu yang di cross check harus dengan memerlukan waktu, pikiran dan tenaga, sehingga kadang-kadang saya mendapatkan terus jam 1 malam gitu kan, jam 2 malam data ganda dari provinsi lain waktu kemarin juga, dan itu harus segera diselesaikan sebelum batas waktu penetapan misalnya DPT kan. Nah itu yang saya tantangan yang berat memang makanya teman-teman data pemilih itu ya harus siap untuk bekerja ya 24 jam bahkan mungkin lebih dari 24 jam. Nah
Itu karena saya rasakan sendiri ya, terutama itu yang cukup berat. Kalau tahapan-tahapan lain ya kita juga tentu saja bagaimana kita harus lebih teliti dan cermat dalam setiap tahapan pemilu. Nah, tantangan itu selalu ada ya. Saya sering menghadapi itu, tapi bagaimana kita mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Saya kadang, mohon maaf, ada dulu pasangan calon, kemudian dia jadi anggota legislatif kebetulan. Tapi emang sebelumnya kalau waktu mau penetapan hasil pemilu ya, pilkada waktu itu, telepon, Pak, izin saya mau lanjut ke legislatif, besok tidak hadir, saya mau lanjut ke legislatif. Doanya, saya pasti doakan, tapi saya udah yakin berarti tidak akan ada yang menggugat, dia sudah menerima kan. Satu lagi juga ada pasangan calon, Pak, saya sudah tahu hasilnya, saya mau lanjut ke legislatif, dia saya doakan. Nah, dua orang ini walaupun pada saat ketemu kalau ketuanya Pak Undang saya kalah terus gitu. Padahal saya bilang saya kan tidak akan apa, tapi bercanda, dia memang baik. Saya seringkali pada saat penuh tegang dan saya di demo diteriak-teriakin soalnya, tapi saya tetap berusaha sabar. Tapi setelahnya, maaf Pak kalau dulu saya sering gitu. Karena istilahnya kita memang harus tahan kalau KPU ya diteriak kayak di apa. Dulu saya pernah dibentak-bentak dan sebagainya. Saya biarkan, saya tetap menahan itu sepanjang kita benar. Tapi setelah itu mereka ketemu, mohon maaf kalau dulu itu saya bilang gak usah, saya tidak masuk di hati kok itu. Jadi ibaratnya saya berusaha, bahkan ada yang demo juga, Pak besok saya mau demo. Oh demo apa? Saya bilang ini tentang hasil. Loh, memang ada masalah? Enggak Pak, tapi masalahnya tempat lain, tapi ingin demo ke KPU katanya gitu. Tapi ya silakan saja, kalau saya selalu berusaha terbuka gitu kan. Ada calon yang merasa tidak puas menggugat, silahkan gugat melalui jalur hukum, kita terbuka. Dan walaupun ya tadi saya sampaikan dimaki-maki, diancam dan sebagainya, yang penting kita yakin bahwa kita benar, tidak melakukan kesalahan, tidak berbuat salah. Ya saya percaya bahwa apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Nah, tapi alhamdulillah tadi seperti saya sampaikan, selesai itu semua baik-baik saja kok. Itu. Berarti memang kalau bisa kita menjunjung profesionalisme, integritas, pada akhirnya pun berbuah baik ya Pak, karena orang lain juga pada akhirnya akan berdamai dengan dirinya sendiri, justru malah bukan berdamai dengan Bapak. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Bapak melihat sekarang kan KPU Jabar pasca Bapak menjabat sudah cukup banyak perkembangannya. Menurut Bapak perbandingan KPU Jabar sekarang dan juga pada Bapak menjabat, apa saja yang berubah yang Bapak lihat? Yang saya lihat ya gedungnya berubah. Banyak boleh dikatakan renovasi dan sekarang jauh lebih baik ya, dari seperti sekarang punya podcast yang juga representatif menurut saya kan. Sebelumnya kita juga apa adanya lah kita dulu ya, tapi alhamdulillah memang waktu itu juga ada perubahan-perubahan, cuman belum selesai waktu itu. Masih dibangun. Dan sekarang mudah-mudahan jauh lebih nyaman gitu kan, dan terutama ya pertama untuk para pegawai di lingkungan KPU juga menjadi nyaman, dan mereka juga yang datang ke KPU juga senang gitu kan. Itu saya kira itu. Bapak, mungkin ini salah satu ini pertanyaan terakhir. Harapan Bapak untuk KPU dan juga Pilkada di Jawa Barat? Ya, tentu untuk KPU tetap menjalankan tugas sebagaimana amanah undang-undang, gitu, bersikap integritas, profesional, ya, itu saya kira kuncinya ada di situ. Yang kedua, kita berharap bahwa Pilkada di Jawa Barat, ya, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota, bisa berjalan dengan aman, tertib dan damai. Tentu saja dengan saling menghormati ya. Ini kan boleh dikatakan persaingan ya. Persaingan itu dalam hal ini ya kita juga tetap dalam persaingan seperti ini juga harus menghormati satu sama lain. Dan kami berharap insya Allah Jawa Barat akan terpilih pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh rakyat.
Amin. Baik teman pemilih, sayang sekali waktunya sudah habis dan mungkin kita berharap bisa berdiskusi lebih lanjut ke depannya ya Pak, berkolaborasi juga antara KPU Provinsi Jawa Barat dengan Pak Undang. Untuk teman pemilih sekalian, harap untuk tetap saksikan Pro Bono Podcast dan jangan lupa untuk follow semua sosial media KPU Provinsi Jawa Barat, baik itu di YouTube, IG, Facebook ataupun X, dan jangan lupa untuk teman pemilih pastikan Anda tercatat di dalam DPT online dengan cara cek di https cek dptonline.kpu.go.id. Saya Kira pamit undur diri. Terima kasih Pak Undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.